Kelakuan orang bucin itu bikin kita iri bagi yang jomblo. Tapi ada juga kelakuan orang-orang bucin yang buat kita nggak habis pikir. Contohnya ada seorang anak perempuan nekat buat gelapin laptop teman-temannya cuma untuk biayain gaya hidup pacarnya. Sampai ada yang kepikiran main papan Ouija buat manggil roh mantan pacarnya, tapi malah berujung petaka. Nah, hal ini terjadi kepada seorang perempuan bernama Estefania Gutierrez Lazaro yang meninggal secara tiba-tiba setelah bermain papan Ouija. Kok bisa? Padahal cuman main papan Ouija malah meninggal. Kita bahas di video kali ini. Estefania Gutierrez Lazaro jadi seorang remaja berumur 15 tahun dari Madrid. Tinggal sama orang tuanya di sebuah apartemen. Hidupnya memang kelihatan kayak orang biasanya. Tapi Estefania ini mempunyai minat besar sama hal-hal yang berbau spiritual. Jadi suatu hari Estefania ini ngajak dua orang temannya ke sekolah setelah jam pelajaran selesai. Mereka pun berkumpul di ruangan kelas kosong dan memainkan papan Ouija dengan harapan Estefania ini bisa berkomunikasi dengan mantan pacarnya. Padahal mantan pacar ini sudah meninggal karena kecelakaan motor. Nah, papan yang dibawa oleh Estefania tadi bukan papan sembarangan. Ternyata papan itu adalah warisan dari seorang kakek tua dan dipercaya sebagai alat komunikasi dengan dunia lain. Di bawah cahaya lampu yang redup, mereka mulai permainan tersebut. Jari-jari mereka mulai menyentuh papan yang ada di atas tersebut dan perlahan-lahan bergerak di atas huruf-huruf di papan itu. Tapi pas suasananya lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba semuanya itu berubah. Ketika pintu kelas terbuka lebar dan seorang guru masuk dengan wajah marah. Tanpa basa-basi, guru itu pun melihat papan Ouija dan langsung menghancurkannya. Dan setelah kejadian itu, Estefania ini mulai mengalami hal-hal aneh. Dia sering mengalami epilepsi, tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan melihat halusinasi bayangan yang besar. Bahkan setiap malam, Estefania melihat bayangan gelap yang berjalan di sekitar rumahnya dan mendengar suara-suara aneh. Seiring berjalannya waktu, kondisi Estefania ini semakin memburuk. Orang tua Estefania membawanya ke beberapa dokter spesialis. Walaupun sudah menjalani berbagai pemeriksaan, tapi tidak ada satupun dokter yang bisa memberikan penjelasan medis tentang gejala-gejala yang dialami oleh Estefania. Mereka semua kebingungan dan keluarga Estefania mulai merasa frustasi. Puncaknya terjadi di tanggal 13 Juli 1991. Saat itu, Estefania ini menyerang adiknya yang bernama Marianela. Setelah menyerang adiknya, Estefania ini tiba-tiba jatuh dengan mulut berbusa. Dan besoknya, di tanggal 14 Juli, Estefania mengalami katalepsi parah yang menyebabkan koma dan akhirnya ia pun meninggal di kamarnya pada malam itu juga. Dokter yang memeriksanya tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti tentang penyebab kematiannya. Setelah berjuang selama 6 bulan dengan kondisi yang tidak bisa dijelaskan dengan medis, akhirnya Estefania pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kematian tragis Estefania meninggalkan luka yang dalam bagi keluarganya. Bahkan orang-orang terdekatnya pun ikut merasakannya. Sebagian orang percaya bahwa kematian Estefania ini ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan papan Ouija yang dia mainkan di sekolah beberapa waktu lalu. Dan setelah Estefania meninggal, kejadian aneh di apartemen keluarganya Estefania pun tidak berhenti. Bahkan orang tuanya Estefania ini sering mendengar suara tangisan putri mereka yang memanggil dari kamar kosong. Dan juga ada gelas pintu yang bergerak dengan sendirinya. Jadi suatu malam, ibunya Estefania ini terbangun merasakan sentuhan tak kasat mata atau kayak disentuh tapi dia tidak merasakan, tapi tidak ada orangnya. Dan malam berikutnya, adiknya Estefania terbangun dalam keadaan panik dengan lengan yang terlihat seolah-olah habis terpental ke dinding. Dan pada tanggal 27 November 1992, keluarga Gutierrez memanggil polisi. Ya, karena mereka ini sudah tidak sanggup dengan hal-hal yang dialami di dalam apartemen tersebut. Saat itu, Inspektur Josh dan 2 petugas datang untuk menyelidiki. Mereka pun mencatat banyak hal aneh seperti pintu lemari yang terbuka dengan keras, suara-suara misterius dari balkon, lendir coklat aneh di atas meja, dan salib yang tiba-tiba terbelah dan jatuh. Goresan di dinding dan suhu di kamar mandi yang tiba-tiba itu dingin. Kondisi di apartemen itu semakin tidak terkendali. Mereka pun tidak sanggup menghadapi situasi tersebut. Bahkan Inspektur Josh pun menyerah dan mereka memutuskan untuk pergi dari apartemen tersebut. Selain itu, polisi juga mengaku bahwa mereka tidak bisa mengatasi kejadian-kejadian aneh yang terjadi.
2 tahun setelah Estefania meninggal, tepatnya di tanggal 1 November 1993, kejadian aneh terjadi lagi. Jadi sebuah foto Estefania ini tiba-tiba terbakar di ruang tamu. Yang terbakar itu cuma di bagian wajahnya. Sedangkan barang-barang lainnya atau barang-barang di sekitarnya tetap utuh dan tidak terkena api sama sekali. Karena sudah tidak tahan dengan gangguan yang terus menghantui mereka, akhirnya keluarga Gutierrez memutuskan untuk menjual apartemen tersebut. Mereka berharap bisa meninggalkan kenangan pahit dan kutukan yang sepertinya terus mengikuti mereka. Dan kasus kematian Estefania ini memicu banyak spekulasi dan kontroversi. Ada yang percaya bahwa kejadian ini disebabkan oleh gangguan paranormal. Sementara yang lain berpendapat bahwa mungkin ada kondisi medis yang tidak terdiagnosis. Kejadian ini juga bahkan diangkat sebagai film dan dijadikan film dokumenter, termasuk film horor Spanyol yang judulnya itu Veronica yang dirilis pada tahun 2017. Kasus ini pun tetap menjadi salah satu misteri paling menarik di dunia paranormal. Banyak orang yang masih mencari jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Estefania. Ya, kurang lebih begitulah cerita dari kasus Estefania yang rela berkorban untuk memanggil roh mantannya dengan bermain papan Ouija, tapi malah membuatnya benar-benar bertemu dengan mantan pacarnya. Jadi kurang lebih begitulah. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas, mohon dimaafkan dan bisa kalian tambahkan di komentar. Dan kalau ada yang mau dibahas bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.